Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kali ini kita berada di casting. Podcast is calling. Buat seluruh pengguna YouTube, pecinta podcast, dan yang terutama warga teknik kimia Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Akhila Sarvina dari kelas 1B D4 Teknologi Kimia Industri sebagai MC pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang cara mendapatkan beasiswa kuliah. Dan untuk itu kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Evan nih. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Kak Evan, bagaimana nih Kak kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah hari ini aku baik-baik aja, sehat. Buat MC gimana? Alhamdulillah Kak, kalau sehat. Dari saya juga sehat Kak. Posisi sekarang ada di mana nih Kak? Sekarang lagi di Malang sih, di dekat kampus, soalnya lagi ada urusan juga. Kalau boleh tahu, di Malang ini tempat tinggal asli atau bagaimana ya Kak? Kalau di Malang aku ngekos sih, soalnya bukan asli Malang juga gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, kesibukan kakak akhir-akhir ini apa ya? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini ya kan karena alhamdulillah tingkat akhir ya, itu ya kesibukannya kayak mahasiswa tingkat akhir biasanya sih, kayak nyusun skrip laporan akhir buat penelitian sama laporan PKL sih gitu, lebih ke tugas-tugas akhir lah. Baik, bagaimana dengan tugas akhirnya Kak? Apakah lancar? Alhamdulillah saya ini lancar. Alhamdulillah, semoga tugas akhir dari Kak Evan ini lancar selalu ya teman-teman. Amin. Amin, terima kasih. Baik, sebelum memulai podcast kali ini, mungkin dari Kak Evan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari nama, angkatan tahun berapa, dan prodi apa. Baik, untuk Kak Evan dipersilahkan. Ya, halo teman-teman, nama saya Evan Sakif Ramana. Saya dari kelas 3CD3 ya. Oh maaf, ini kayaknya bukan saya sih, kayaknya harusnya aku aja ya, biar lebih santai. Oke, terus kalau aku sendiri itu dari Prodi D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang, angkatan 2019. Baik, terima kasih atas perkenalannya Kak Evan. Sedikit informasi nih teman-teman pendengar podcast. Kak Evan ini merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang menerima beasiswa dari Chandra Asri Petrochemical atau CAP, di mana Chandra Asri Petrochemical ini sebagai salah satu produsen polietilen dan polipropilen terbesar di Indonesia. Dan Chandra Asri Petrochemical ini memberikan kesempatan beasiswa untuk mahasiswa teknik kimia Politeknik Negeri Malang, baik dari jurusan D3 maupun D4. Dari Kak Evan mungkin bisa sedikit menjelaskan nih mengenai beasiswa CAP ini Kak, biar para pendengar podcast tahu mengenai beasiswa tersebut. Ya, terima kasih. Jadi buat beasiswa CAP ini, ya seperti yang dijelasin sama Akila ya, kalau beasiswa CAP ini tuh ya diadakan sama CAP sendiri. Itu biasanya diadain tiap tahun. Nah itu buat sementara ini sih buat D3 sih, kalau yang aku tahu dari kating-kating sebelumnya. Nah itu intinya buat membantu atau meringankan mahasiswa di bidang perkuliahan lah kayak gitu. Soalnya banyak banget manfaatnya kan. Kalau misalnya teman-teman tahu posternya dari tahun ke tahun, itu ada yang kayak beasiswa 1 tahun biaya UKT, terus sama uang saku juga kayak gitu. Ya itu sih kalau yang info sedikit tentang beasiswa CAP ini kayak gitu. Selebihnya udah dijelasin sama Akila tadi ya buat beasiswa CAP ini. Baik Kak, terima kasih. Lalu bagaimana cara Kak Evan bisa mendapatkan beasiswa CAP ini dan apa saja sih yang perlu disiapkan? Oke, jadi mungkin ini ya, aku mau cerita dulu dikit gimana aku bisa tahu ada beasiswa CAP ini sampai aku mendapatkannya ya. Jadi untuk ceritanya itu ya dari semenjak aku maba semester 1 itu sudah ini sih kayak dengar-dengar dari cutting kalau ada yang dapat beasiswa CAP ini.
pas itu cutting 2 tahun di atasku berarti ya, cutting tingkat 3. Nah itu katanya sih diadain tiap tahun buat mahasiswa teknik kimia D3 gitu. Nah tapi kan baru bisa didapetin pas tingkat 3 kan. Nah jadi semenjak aku tahu info itu dari semester 1, aku nyiapin ini sih kayak semuanya lah, kayak info-info yang mengenai beasiswa ini kayak gitu. Terus ya semenjak itu aku ya kayak iseng-iseng juga nyari informasi di IG tentang beasiswa CAP ini kayak gitu. Nah, terus pas sudah tiba saatnya aku tingkat 3, itu pas itu kalau nggak salah pertengahan tahun sih, CAP buka beasiswa kan, buka registrasi. Nah itu ya aku awalnya jujur emang iseng-iseng juga kayak untung-untungan gitu loh. Ya kalau misalnya dapat alhamdulillah, semisal nggak dapat ya nggak apa-apa, soalnya buat jadi kayak nambah pengalaman lah, kayak ikut beasiswa ini kayak gini tahap-tahapannya kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya dari situ semenjak ada infonya aku daftar, terus ngajak-ngajak temanku juga sih, ya kayak bagi-bagi informasi lah kayak gitu. Terus dari situ ya, dari kita mencari tahu dulu lah buat info-info beasiswa. Setelah itu untuk yang dipersiapkan ya pastikan tiap beasiswa kan di posternya kayak ada ini kan tahap-tahapannya. Kalau yang kemarin di CAP itu ada kayak misalnya jadwal dari beasiswa CAP-nya itu kayak misalnya pengiriman berkas-berkas kayak gitu, misalnya kayak CV, terus kayak kalian disuruh ngumpulin di form gitu kayak pengalaman kalian selama berkuliah ini apa, misalnya pengalaman di bidang akademik atau non akademik, itu nanti bisa dimasukin kayak gitu. Terus tahapannya ada lagi kayak wawancara. Nah tapi yang paling penting sih menurutku itu yang di bagian registrasi sih, itu kan kayak ngumpulin gitu kan, ngumpulin pengalaman kalian selama berkuliah. Nah buat teman-teman itu ya kalau bisa yang memang udah ngincar beasiswa itu selama kuliah dari tingkat 1 sampai waktunya kalian daftar beasiswa itu kalian memperbanyak ikut acara atau apapun itu yang sekiranya bisa nambah CV kalian kayak gitu, misalnya lomba-lomba atau mungkin kegiatan organisasi kayak gitu. Itu sih. Oh, berarti untuk mendapatkan beasiswa ini membutuhkan proses yang cukup panjang ya, Kak. Untuk selanjutnya, apakah sebelumnya Kak Evan ini pernah mendapatkan beasiswa selain CAP ini, Kak? Sebelumnya belum pernah sih. Ini baru pertama kali aku nyoba beasiswa dan alhamdulillah dapat juga. Sebelumnya belum. Soalnya emang dari tingkat 1 itu aku emang udah nargetin gitu sih sebenarnya, kayak ada CAP terus manfaatnya banyak juga ya, disiapin dari tingkat 1 itu kayak gitu. Jadi sebelum-sebelumnya pas kuliah ini ya itu belum pernah. Oke, baik Kak. Selanjutnya, bagaimana perasaan Kak Evan bisa mendapatkan beasiswa CAP ini, Kak? Ya kalau perasaan alhamdulillah sih, kayak ya orang pada umumnya lah, kalau misalnya ngedapetin apa yang mereka usahain dan yang mereka kejar, pastinya seneng banget dan pastinya bersyukur juga ya karena bisa dapat beasiswa yang emang aku pinginkan dari tingkat 1 kayak gitu. Ya pastinya seneng banget lah, alhamdulillah. Baik Kak, dari kita mungkin masih penasaran nih, apa sih motivasi dari Kak Evan yang membuat bisa melangkah sejauh ini dan bisa mendapatkan beasiswa CAP ini, Kak? Kalau motivasi ya, motivasi itu sebenarnya kalau dari aku lebih yang pertama aku tanamkan itu dari diri sendiri dulu, kayak ya aku pengen memperbanyak pengalaman sebanyak mungkin, kayak ya apa ya, sebelum dapat beasiswa pun aku ya motivasinya dari aku sendiri. Yang pertama tuh kayak aku pengen mengasah skillku entah di akademik maupun non akademik. Misalnya di akademik ya kalau dari aku sendiri sih ya kayak cukup
kuliah aja yang bener lah kayak gitu, ngikutin alurnya di kampus kayak gimana, terus setiap rulesnya atau aturan yang diadakan oleh kampus kayak gitu. Kalau yang non akademik sih aku lebih kayak ikut organisasi, salah satunya HMTK ini kayak gitu. Dari situ dulu kayak motivasi buat diri sendiri. Nah terus aku juga motivasi yang kedua itu buat orang tua juga, soalnya beasiswa ini kan bisa meringankan orang tua dalam hal biaya ya. Itu kayak yang memotivasi aku juga dari awal gitu. Ya aku pengen masuk Tekim ini kalau bisa nggak memberatkan orang tua lah. Ya wis kuliah yang benar aja. Kalau misalnya udah bener ya cari yang lain buat bonus buat kita juga. Salah satunya beasiswa ini kayak gitu. Terus ya motivasinya juga yang ketiga itu kuliah ya. Soalnya di kuliah kan kita kan kayak butuh fasilitas yang lebih lah dari SMA. Misalnya laptop atau HP yang mungkin speknya butuh yang agak lebih bagus gitu. Nah itu beasiswa ini kan juga bisa mengurangi beban orang tua lah dalam hal kayak gitu. Kita bisa kayak beli-beli barang itu buat kebutuhan kita selama kuliah itu bisa kita bisa pakai biaya kita sendiri lah. Misalnya memang cukup kayak gitu. Itu sih motivasiku untuk bisa sejauh ini, alhamdulillah. Wow, untuk motivasi dari Kak Evan ini bisa kalian terapkan ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut Kak Evan nih, apakah untuk mendapatkan beasiswa kuliah itu kita harus pintar, kita harus memiliki bakat dan memiliki banyak prestasi? Apa benar seperti itu Kak? Kalau dibilang benar sih 50-50 ya, soalnya kalau yang masalah pintar itu kembali lagi ke ini sih, syarat dari beasiswa itu kayak gitu. Kalau yang aku alamin ya itu dari CAP itu kan nggak tahu ya kalau misalnya beasiswa lain. Kalau yang di CAP itu ada kayak syarat minimal syarat minimal IPK itu harus lebih dari 3 sih. Nah itu minimal itulah buat bisa kita daftar beasiswa ini, ya kita harus IPK-nya di atas 3 gitu. Nah itu kan kembali lagi ke yang tadi, kita harus mempersiapkan atau memperbanyak informasi mengenai beasiswa yang mau kita kejar gitu, yang mau kita dapat kayak gitu. Nah berarti dari awal kuliah ya kita harus ngejar IPK lebih dari 3 kayak gitu. Itu sih yang pertama. Kalau misalnya pinter ya pasti semua mahasiswa pinter lah kalau misalnya memang udah masuk ke jurusan yang dia mau kayak gitu. Itu kembali lagi ke mahasiswanya. Cuman yang di sini yang ditekankan itu syarat minimal IPK-nya kayak gitu yang ditentuin sama tiap beasiswa ya. Kalau yang CAP segitu. Terus kalau masalah prestasi itu sebenarnya bisa dibilang nilai plus sih kalau prestasi. Kalau yang pintar tadi kayaknya kita buang dulu deh ya. Nah kalau yang prestasi itu lebih ke bonus, maksudnya kayak nilai plus buat kita lah. Semisal nih dari teman-teman ada prestasi di bidang akademik, ada yang ikut karya tulis atau lomba abstrak atau mungkin lomba-lomba PKM, kan banyak tuh sekarang di Tekim kayak lomba-lomba PKM kayak gitu yang udah ikut. Nah itu bisa dijadiin kayak nilai plus kalian bisa masukin di pas tahap registrasi gitu, kayak kalian pernah ikut lomba kayak gini, nggak harus juara nggak apa-apa, yang penting kalian udah ada pengalaman lah ikut lomba kayak gimana, suasananya, terus vibe-nya, terus persaingannya kayak gimana sih lomba-lomba antar mahasiswa kayak gitu. Nah tapi buat teman-teman yang mungkin ya belum ada prestasi di bidang akademik kayak misalnya aku. Nah kalau aku itu ya memang jujur kayak kalau aku ngeliat ke diri aku sendiri kayak aku belum ada lah pengalaman akademik dan nggak terlalu minat sebenarnya kayak gitu dari awal maba. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin dari teman-teman ada yang minat. Itu aku ya
lebih nonjolin ke yang non akademik, tapi di sini aku dengan cara mengikuti himpunan atau organisasi, karena di situ kan banyak kegiatan kan, kayak kalian gini, kegiatan himpunan kan banyak banget. Nah itu bisa dijadiin kayak nilai plus kita di bidang non akademik, kayak kita pernah ikut organisasi, kita tahu caranya bekerja sama dengan orang lain, tahu caranya berkoordinasi dengan orang lain, menjalin relasi dengan orang-orang baru kayak gitu. Jadi kalau masalah prestasi itu nggak harus akademik dan nggak harus non akademik, kalian bisa memiliki salah satunya kayak gitu. Soalnya dari pihak yang mengenai beasiswa itu pasti mencari nilai plus dari kalian lah kayak gitu. Apa sih yang sekiranya dari anak ini unggul kayak gitu, dari akademiknya ataupun non akademiknya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang kalian bisa memiliki keduanya, itu jadi nilai plus banget sih kayak gitu. Ya, terus sama juga kalian buat yang mau ikut beasiswa, kayak misalnya di luar tuh ada beasiswa Jarum Foundation misalnya ya, yang di luar CAP ataupun CAP sendiri, itu ya kalian juga harus kayak tahu gitu loh, kayak di Jarum Foundation ini dia itu ngapain sih gitu, kayak harus tahu internalnya lah, kayak dalam-dalamnya kayak gitu. Misalnya CAP nih, aku kemarin kayak harus tahu CAP ini memproduksi apa, terus untuk yang diproduksi ini apakah ada turunannya, atau mungkin kayak nilai-nilai yang ditanamkan di CAP ini apa aja. Jadi kita kayak misalnya kita mau ngelamar sebuah perusahaan kan, kita kan harus tahu kan kayak mereka ini apa sih, terus memproduksi apa segala macem. Itu juga bisa jadi nilai plus buat kalian kayak gitu. Itu sih. Sorry ya kalau kepanjangan. Oke, terima kasih Kak. Jawaban dari Kak Evan ini bisa memberikan teman-teman pandangan ya untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian nih Kak, untuk mengetahui informasi seputar beasiswa itu kita bisa mencari informasinya dari mana ya Kak? Oke, kalau informasi mengenai beasiswa ya, itu bisa dari ini sih, kayak misalnya kalian di kampus punya teman cutting ya yang udah dekat, itu bisa nanya-nanya. Kayak misalnya, Kak di angkatan kakak ada yang dapat beasiswa enggak, terus beasiswanya itu kayak syaratnya apa aja, terus mau daftar itu kayak gimana, kayak gitu. Atau semisal dari teman-teman mahasiswa yang belum punya kayak teman atau relasi dari cutting, mungkin bisa ini di sosmed kan banyak tuh mengenai beasiswa, misalnya di IG deh, itu kan banyak banget. Atau enggak ya nanya ke orang tua yang punya relasi dari teman perusahaan yang lain, itu kan juga bisa. Sebenarnya banyak sih kalau misalnya informasi, tapi kalau dari aku sendiri, dari cutting sama dari sosial media kayak gitu. Terus tinggal kalian seleksi deh yang cocok sama kalian yang mana beasiswanya, yang mau kalian kejar. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak. Kemudian untuk seleksi dari beasiswa CAP ini membutuhkan waktu yang panjang atau tidak ya Kak? Atau membutuhkan waktu berapa lama Kak? Kalau yang di CAP ya itu kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulan dari, kalau nggak salah dari Juni sampai Agustus pengumumannya. Itu ada beberapa tahapan sih. Yang pertama kayak presentasi dari pihak CAP-nya, kayak mereka itu CAP ini apa, terus apa yang mereka lakukan, kayak misalnya mereka memproduksi apa kayak gitu-gitu, kayak memperkenalkan lah ke mahasiswa kayak gitu, gambaran dari CAP itu sendiri. Terus setelah itu memperkenalkan beasiswa yang mereka tawarkan. Terus kayak ada tahapannya lagi itu pengiriman berkas-berkas kayak yang aku jelasin tadi. Di situ ada kalian kayak disuruh bikin CV gitu. Nah di CV itu kalian masukin sebanyak-banyaknya lah kayak pengalaman kalian gitu. Terus nanti dari situ CAP-nya nanti akan menyeleksi lagi sekiranya mana yang bakal lolos ke tahap selanjutnya. Nah dari yang pengiriman registrasi tadi ya, yang berkas-berkas itu nanti akan ada interview sih. Nah di sini
interview ini yang menurutku paling penting sih dan paling menguji lah buat para calon penerima beasiswa kayak gitu. Soalnya kan kayak pasti kan deg-degan kan kayak di interview sama pihak industri kayak gitu. Apalagi sama petinggi-petinggi. Kalau aku kemarin tuh sama petinggi-petinggi CAP-nya yang menginterview kita calon penerima beasiswa kayak gitu. Itu jujur aku kayak deg-degan banget sih. Nah, cuman bisa diatasi dengan ya kalian mempersiapkan sebaik-baiknya. Kalau aku kemarin itu sebelum interview tuh kayak bikin Microsoft Word nih, kayak ngetik deh kayak pertanyaan yang sekiranya bakal muncul di interview kayak gitu. Nah, kayak misalnya tadi kayak misalnya nilai di CAP ini apa aja, terus sebutin dalam bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Terus kalian juga belajar memperkenalkan diri kalian dengan cara yang menarik lah kayak gitu. Terus ya gitu kayak nyiapin pertanyaan sendiri lah. Terus ntar kalian latihan sama teman kalian atau sama siapa kayak gitu, serah bebas. Nah terus habis itu udah dengan gitu ya insya Allah siap lah. Masalah deg-degan mah pasti deg-degan ya, cuman pas sudah interview tengah-tengah ke akhir itu kayak udah lebih ke santai sih. Soalnya dari pihak CP itu orangnya juga enak-enakan, kayak pas interview itu nggak terlalu tegang lah, cuman karena karena kita nggak tahu aja jadi deg-degan gitu. Ya pas sudah jalan santai kok. Setelah itu dari interview ini diseleksi lagi buat masuk ke tahap MCU, itu kayak tes kesehatan lah, kayak kalian dicek punya riwayat penyakit apa, terus di ronsen kayak paru-paru gitu-gitulah. Nah buat mungkin dari teman-teman nih ya, ada yang cowok-cowok nih biasanya nih yang kayak ngerokok gitu-gitu. Nah misalnya mau ikut beasiswa CAP atau mungkin yang lainnya yang ada tes MCU ya kalau bisa dikurang-kurangin merokoknya gitu, biar istilahnya kayak kita fokus dulu lah ke yang MCU itu, siapa tahu lolos kan. Terus udah deh pengumuman akhir. Oh ya sama background check sih setelah MCU. Setelah itu pengumuman, nanti kepilih siapa aja yang bakal menerima beasiswa kayak gitu. Panjang sih lumayan, harus cukup sabar dan telaten, terus diseriusin juga. Oke Kak, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan mengenai beasiswa CAP ini. Nah, sebentar lagi kan Kak Evan akan lulus dari Politeknik Negeri Malang nih, kampus biru kita tercinta nih ya. Jadi apa rencana Kak Evan untuk kedepannya? Untuk rencana ya, nah ini juga sebenarnya kembali ke beasiswa CAP-nya ya, soalnya kalau yang kemarin itu di surat perjanjiannya itu kayak ada kan kayak surat perjanjian kayak kalian selama menerima beasiswa ini harus ngapain biar beasiswanya tetap aman kayak gitu. Tapi juga ada benefitnya di situ, kayak kita bisa magang di CAP, di industri CAP itu selama 6 bulan atau 1 tahun. Kayaknya kita milih gitu deh. Nah kalau dari aku insya Allah rencananya ya bakal ngambil itu magangnya itu di CAP, hitung-hitung buat nambah pengalaman kayak bekerja di industri besar kayak CAP itu kayak gimana gitu loh, kayak suasana kerjanya kayak gimana di sana. Terus di sana kan pasti kan lebih kompleks kan dilihat dari apa yang mereka buat gitu loh. Nah itu juga bisa menambah ilmu juga lah, buat semisal nih nanti mau nyoba kerja di tempat lain itu adalah kayak CV atau kayak semacam kita kayak istilahnya nilai plus buat kita juga lah. Kayak kita lamar kerja di tempat lain itu kayak nggak kosongan banget, kita udah pernah magang di industri besar gitu-gitu. Terus ya itu sih aku sejauh ini mau magang dulu paling di CAP itu kayak gitu. Baik, semoga semua rencana dari Kak Evan bisa tercapai semua ya teman-teman, amin. Mungkin terakhir dari Kak Evan, apakah ada pesan-pesan untuk para pendengar podcast kali ini Kak? Pesan-pesan ya sebenarnya kalau kesan ya pastinya seneng banget sih dapat beasiswa CAP, soalnya nggak
langka gitu loh dapat beasiswa yang menguntungkan inilah gitu. Terus untuk pesannya sih sebenarnya apa ya, kayak mungkin nggak banyak ya, soalnya kan aku juga mahasiswa, mungkin juga pengingat buat diriku sendiri sebagai mahasiswa itu ya, selama kuliah diseriusin, terus ya jangan aneh-aneh lah, jangan cari-cari ulah kayak gitu ya, fokus aja kuliah kayak gitu. Soalnya kuliah kan istilahnya kayak waktu kita kuliah kan cuman mungkin seperberapa dari hidup kita kan, dan itu kayak bakal mempengaruhi hidup kita ke depannya gitu loh. Semisal kuliah kita 4 tahun atau 3 tahun, bahkan kita 3 ya, umur kita cuma berapa, itu kan kayak 20, mungkin misalnya umur kita 60, itu kayak apa ya 3 tahun itu kita seriusin dulu lah gitu, jangan aneh-aneh kayak gitu. Misalnya SMA mungkin masih bisa main-main, kuliah ya sementara ini kita memprihatinkan diri kita sendiri dulu, kayak serius dulu, terus ya kejar beberapa hal yang belum kamu dapatkan selama SMP, SMA kayak gitu. Tapi juga harus mengenali diri kita sendiri, tahu batasan kita sendiri sampai mana. Misal memang cukup bisanya segitu, ya udah segitu dulu aja, nggak usah dipaksakan. Misalnya kayak aku ya mungkin kalau misalnya aku ikut lomba-lomba kayak aku masih belum mampu lah, makanya aku kayak coba yang di luar akademik lah, misalnya ikut himpunan kayak gitu-gitu. Terus ya jangan sampai membebani orang tua buat selama kuliah, soalnya tanggung jawab kita selama kuliah ini kembali ke orang tua yang ya kayak gitu. Jadi ya itu sih, fokus kuliah aja lah kayak gitu, buat kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih Kak atas pesan-pesan yang diberikan untuk pendengar podcast ini. Nah, itu tadi cerita-cerita menarik, motivasi, dan juga pesan-pesan dari Kak Evan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Buat teman-teman, mungkin podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Evan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga sudah berbagi cerita inspiratif pada podcast kali ini. Sukses terus ya Kak untuk kedepannya. Oke, sebelumnya juga aku mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mengundang aku buat buat podcast ini. Ya, juga sukses buat kalian lah, para penonton, juga teman-teman yang lain. Semangat kuliahnya ya. Baik Kak, terima kasih. Buat pendengar casting, jangan lupa nantikan podcast-podcast menarik berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian podcast kali ini, saya Akhila Sarvina, pamit undur diri. Stay tuned on casting. Podcast is calling. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.